Halo. Halo semua. Perkenalkan, saya Safda Safira dengan NIM 44231974. Di sini aku bersama. Perkenalkan, saya Ahmad Faiz dengan NIM 44231986. Jadi, di sini kita mau ngobrol tentang tugas teori komunikasi untuk memenuhi ujian tengah semester. Kita ada tugas untuk membuat sebuah video dengan teori yang sudah ditentukan nih. Kebetulan banget aku sama Pak Is ini dapat tugas dengan teori yang sama. Nah, kita lagi bingung banget nih mau seperti apa konsep dari video kita. Kita juga belum nentuin hari buat ketemu, aduh. Ya kan elu yang gak bisa. Lu kan juga gak bisa, gua bisa, tapi jangan hari Jumat, weekend bisa gua. Gue yang gak bisa di weekend Is. Maafin, kita sama-sama gak bisa nih. Jadinya gimana? Mau hari Kamis saja? Sini ke rumah gua aja, Dar. Kamis tanggal merah, pasti kereta padat banget deh Is. Kalau gue kesana, semua orang pasti lagi mau pada ke Bogor jalan-jalan. Gimana kalau lu aja yang ke Jakarta? Udah enakan belum lu? Ya juga sih ya, gua masih gak enak badan juga kalau Kamis, Dar. Cepat sehat ya. Ya, makasih ya, Dar. Ya udah, karena lu juga masih gak enak badan dan kita gak nemu jadwal yang cocok, gimana kalau kita buat video daring aja? Boleh juga, nanti animasi gitu atau gimana? Kalau kita ngobrol aja dan kita menjelaskan definisi dan lain-lain dibagi-bagi gitu, oke gak? Jadinya kita bikin video daring ya? Oke. Nah, tadi adalah contoh dari teori keseimbangan agar kita berdua itu menemukan tujuan yang relevan. Terus di sini kita mau jelasin dari definisi, asumsi dan lain-lainnya dari teori keseimbangan. Jadi definisinya itu adalah teori komunikasi ini itu dikembangkan oleh Fritz Heidegger pada tahun 1946, yang dimana fokusnya ini pada cara individu menata sikap terhadap orang lain atau benda sehubungan dengan sikap psikologis. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana individu menjalin hubungan dan menjaga keseimbangan antar pribadi. Heidegger juga mengatakan ketidakseimbangan memicu rasa tegang. Nah, situasi ini itu dianggap stabil. Teori ini dapat digunakan untuk memahami interaksi dalam kelompok dan hubungan antar pribadi serta menganalisis fenomena alamiah dalam komunikasi kelompok. Selanjutnya itu relasi. Nah, relasi itu dibagi ke positif sama negatif. Ada dua. Jadi kalau relasi positif itu relasi yang dimana di dalamnya itu ada rasa suka satu sama lain, terus ada sependapat dan rasa mendukung. Nah, kalau negatif ini kebalikannya, yang dimana gak ada rasa suka satu sama lain, gak ada rasa sependapat ataupun rasa yang mendukung satu sama lain. Terus selanjutnya itu ada model yang dipakai sama Heidegger, itu model UX. Heidegger menjelaskan cara kerja teori keseimbangan dengan mengembangkan model yang mengkaji hubungan interpersonal. Relasi setiap individu dibingkai dalam segitiga yang Heidegger sebut sebagai model POX. Setiap sudut melambangkan lambangnya. Yang pertama ada P. P itu orang yang dianalisis, yang O lainnya atau orang pembanding, dan X itu elemen ketiga untuk perbandingan seperti orang ketiga, objek fisik, ide, atau peristiwa. Pada relasi antara tiga individu atau objek sering disebut dengan relasi triadi. Melalui model POX dapat disimpulkan adanya hubungan positif dan negatif antara apa yang dipersepsikan setiap orang dengan orang lain atau dengan objek tertentu. Bukan antara individu atau objek pada model POX dapat bersifat positif atau negatif. Dan nilai yang dapat menentukan apakah suatu hubungan itu seimbang atau tidak. Ini selanjutnya ada asumsi. Asumsi dari teori keseimbangan ini menurut Freiss adalah bahwa hakikatnya seorang manusia menyukai perilaku atau perlakuan yang sesuai, sebanding dan seimbang sesuai apa yang dikehendakinya.
Teori ini berawal dari asumsi bahwa individu sebagai bagian dari kelompok cenderung menjalin hubungan komunikasi terbuka antar individu dalam suatu kelompok. Teori keseimbangan Heidegger itu menekankan pada hubungan keseimbangan atau antara unsur-unsur individu. Individu itu kita sebut dengan I, orang lain itu O, dan objek lainnya itu sebagai OB. Keadaan seimbang terjadi jika hubungan itu antara I, O, dan OB itu berjalan selaras dan harmonis, sedangkan hubungan ketiganya tidak harmonis menyebabkan perbedaan persepsi antara orang terhadap bentuk hubungan antara unsur I, O, dan OB, juga menentukan keseimbangan yang terjadi gitu. Terus dari teori ini juga ada beberapa kritik yang aku nggak bakal jelasin lebih banyak, cuman di sini ada 4 kritik, yaitu teori ini itu menyebabkan mengabaikan konflik, terus mengabaikan peran emosi, terus mengabaikan perbedaan kultural, terus dan mengabaikan peran konteks. Dan dari kita sendiri, seperti yang video contoh di awal, di situ kita nentuin untuk membuat video via daring karena kita tidak menemukan jadwal dan Faiz sedang sakit. Namun di lain waktu, karena udah ada waktu dan kita menyempatkan karena banyak hal-hal yang harus kita pikirkan, di sini kita akhirnya menemukan untuk bertemu dan mengerjakan tugas ini. Namun kita juga mengerjakannya secara daring seperti contoh yang di awal gitu. Jadi sekian dari penjelasan dari teori keseimbangan. Semoga kalian semua bisa mengerti tentang teori keseimbangan yang kita sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.